Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Padilah dengan NIM 8603448816. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 dimensi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Ontologi membahas hakikat keberadaan suatu ilmu. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjelaskan apa hakikat pendidikan, siapa manusia yang dididik, apa tujuan pendidikan. Melalui kajian ontologi, pendidikan dipahami bukan sekedar kegiatan mengajar, melainkan proses memanusiakan manusia. Pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu mengembangkan peserta didik secara intelektual, moral, sosial, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan adalah disiplin ilmu yang mandiri, memberikan dasar tentang tujuan pendidikan nasional dan kemanusiaan, menghindarkan pendidikan dan praktik yang hanya berorientasi pada nilai akademik semata. Contohnya, pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membantu manusia yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab. Yang kedua, epistemologi, yaitu memperkuat keilmiahan pendidikan. Epistemologi membahas sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan ukuran kebenaran. Dalam pendidikan, filsafat ilmu memastikan bahwa teori pendidikan disusun secara logis dan sistematis. Metode pembelajaran didasarkan dalam penelitian ilmiah. Kebijakan pendidikan dibuat berdasarkan data yang dibutuhkan nyata. Filsafat ilmu mendorong pendidikan menggunakan pendekatan ilmiah seperti penilaian kualitatif dan kualitatif, evaluasi berbasis data, pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan secara didik. Melalui epistemologi, pendidikan tidak berkembang berdasarkan asumsi atau kebiasaan semata, melainkan berdasarkan bukti empiris dan pemikiran rasional. Sebagai contoh, perubahan metode pembelajaran dari teacher-centered menjadi student-centered lahir dari penelitian tentang efektivitas belajar peserta didik. Yaitu yang ketiga, aksiologi, memperkuat nilai-nilai pendidikan. Aksiologi membahas nilai, etika, dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, filsafat ilmu mengawasi agar pendidikan tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu digunakan untuk kebaikan masyarakat. Guru dan lembaga pendidikan menjalankan tanggung jawab moral. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan manusia pintar, tetapi juga manusia yang berkarakter, bermoral, memiliki kepedulian sosial. Contohnya terlihat pada pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, dan pengetahuan profil pelajar Pancasila yang menekankan etika, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Tugas yang kedua, ada pertanyaan yang keduanya, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yaitu hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memperkuat pendidikan, maka pendidikan yang bermakna juga memperkaya filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang membantu peserta didik memahami realitas kehidupan, mengembangkan kemanusiaan berpikir kritis, menanamkan nilai moral dan kemanusiaan. Ketika
ketika pendidikan berhasil membentuk manusia yang reflektif dan kritis, maka akan lahir gagasan baru, kritik terhadap sistem pendidik, mengembangkan teori dan pendekatan baru. Dengan kata lain, praktik pendidikan menjadi laboratorium nyata bagi perkembangan filsafat ilmu. Contohnya, perkembangan pendidikan humanitis muncul karena kritik terhadap pendidikan yang terlalu mekanis. Pendidikan progresif berkembang karena kebutuhan masyarakat yang dinamis. Pembelajaran digital melahirkan kajian baru tentang etika, teknologi, dan pendidikan. Pendidikan yang bernilai juga membantu filsafat ilmu tetap relevan terhadap perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pembedaan persoalan pendidikan? Jadi, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena manusia mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan utama, yaitu yang seperti tadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi digunakan untuk menganalisis hakikat masalah pendidikan. Pertanyaan yang muncul seperti, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Lalu, apakah peserta didik dipandang sebagai objek atau subjek? Dan yang terakhir, apa hakikat belajar? Contohnya, ketika pendidikan terlalu fokus pada ujian dan angka, ontologi mempertanyakan, apa tujuan pendidikan hanya menghasilkan nilai tinggi atau membentuk manusia seutuhnya? Epistemologi menggunakan untuk menganalisis metode dan kebenaran dalam pendidikan. Pertanyaan yang muncul seperti, apakah metode pembelajaran sudah efektif? Apa kurikulum disusun berdasarkan penelitian? Bagaimana validasi sistem evaluasi? Contohnya, sistem hafalan tanpa memahami dapat dikritik secara epistemologi karena tidak menghasilkan pengetahuan yang mendalam. Yang C, aksiologi digunakan menganalisis nilai dan dampak pendidikan. Pertanyaan yang muncul, apa pendidikan pembentukan karakter? Dan apakah teknologi pendidikan digunakan secara etis? Lalu, apakah kebijakan pendidikan adil bagi semua? Contohnya, penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan perlu dikaji secara aksiologis agar tidak mengurangi nilai kejujuran dan interaksi manusia, karena mampu melihat pendidikan dari aspek hakikat, metode, dan nilai filsafat ilmu menjadi alat analisis yang sangat penting dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Lalu pertanyaan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, kurikulum merdeka merupakan contoh penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan pendidikan. Dasar filosofisnya, peserta didik dipandang sebagai subjek aktif. Pembelajaran harus sesuai kebutuhan dan potensi individu. Pendidikan tidak hanya mengajar akademik, tapi juga karakter. Pendekatan ini dipengaruhi oleh filsafat progresivisme dan humanisme. Lalu yang B, dalam kurikulum. Pendidikan karakter dalam kurikulum menunjukkan penerapan aksiologi. Sekolah tidak hanya mengajarkan matematika dan sains, tetapi juga kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa ilmu harus memiliki manfaat moral dan sosial. Lalu yang C, dalam proses pembelajaran. Metode diskusi dan problem
Based learning merupakan penerapan epistemologi dalam pendidikan. Peserta didik didorong berpikir kritis, mencari solusi, menguji pendapat berdasarkan fakta. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi fasilitator pelajaran. Yang D, penggunaan teknologi pendidikan. Pemanfaatan platform digital dan kecerdasan buatan dalam pembelajaran perlu dikaji secara aksiologis. Teknologi digunakan yaitu untuk mempermudah akses belajar, meningkatkan kreativitas, dan mendukung pembelajaran mandiri. Namun, penggunaannya tetap harus memperhatikan etika, kejujuran akademik, privasi peserta didik. Jadi, kesimpulannya yaitu filsafat ilmu memiliki peran berdasarkan dalam pendidikan karena menjadi landasan untuk memahami hakikat pendidikan, menjamin keilmiahan proses pendidikan, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik pendidikan. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu menjadi alat analisis yang membantu pendidikan berkembang secara kritis, ilmiah, dan bermakna. Sebaliknya, pendidikan yang bernilai dan kontekstual juga memperkaya perkembangan filsafat ilmu melalui pengalaman nyata dan tantangan zaman. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya pengembangan manusia yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Sekian tugas Cindy Padilah pada tugas kedua ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi atau lebih kurang jelas mohon diperjelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.